Halo pemirsa, senang sekali kabar parlemen hadir kembali menyapa Anda. Dan ya, walau saat ini DPR RI sedang dalam masa reses, tapi kami sudah merangkum berbagai berita dan informasi pilihan dari parlemen untuk Anda, pemirsa setia Berita Nasional TV. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari parlemen. Dan berikut kabar parlemen selengkapnya. Kita langsung ke berita pertama pemirsa. DPR RI memanggil pihak televisi swasta nasional dan himpunan alumni santri Lirboyo mengklarifikasi tayangan tentang pondok pesantren yang mengundang kemarahan publik karena dinilai melecehkan lembaga pendidikan pesantren, terutama pondok pesantren Lirboyo Kediri. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal meminta seluruh lembaga penyiaran mengedepankan nilai keberagaman. Dewan Perwakilan Rakyat memanggil pihak televisi swasta nasional dan himpunan alumni santri Lirboyo mengklarifikasi mengenai tayangan tentang pondok pesantren yang mengundang kemarahan publik karena dinilai melecehkan lembaga pendidikan pesantren, terutama pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan poin penting sebagai kesimpulan dari pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang 16 Oktober 2025. Cucun mengapresiasi langkah tegas KPI menjatuhkan sanksi penghentian tayangan hingga memastikan program tersebut tidak tayang kembali. Lebih jauh, Cucun menegaskan peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh lembaga penyiaran agar mengedepankan nilai keagamaan, menghormati kultur masyarakat, serta menjaga ruang publik dari konten sensitif terhadap keberagaman bangsa. Dasar kita kehidupan berbangsa bernegara, saling menghargai, saling menghormati, toleransi, kemudian juga memahami tentang kebinekaan, ruang-ruang publik yang harus menjadi catatan bagi semua, baik dunia industri TV, industri radio, atau siaran apapun termasuk media sosial. Ini bagian daripada pelajaran yang... Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mendorong agar pendidikan karakter yang ada di pondok pesantren diadopsi ke sekolah umum. Lalu menilai adab, etika, dan moral merupakan fondasi utama dalam membentuk akhlak generasi muda, terutama calon pemimpin masa depan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mendorong agar pendidikan karakter yang ada di pondok pesantren diadopsi ke sekolah umum. Lalu mengatakan pelajaran mengenai etika dan moral selama ini sudah berjalan baik di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu ia mendorong agar hal tersebut juga diadopsi lebih jauh ke kurikulum pendidikan nasional. Lebih lanjut, lalu berharap dengan memasukkan nilai-nilai adab ke dalam kurikulum nasional tidak hanya mencetak siswa yang cerdas akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahas hari ini, salah satu yang akan kami usulkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan karakter, yaitu adab, etika, moral yang hari ini sudah dilaksanakan di pondok-pondok pesantren kita. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengecam keras tindakan Israel yang kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza. Serangan ini hanya berselang 9 hari usai diberlakukan gencatan senjata pasca KTT Perdamaian Gaza. Menurut Mardani, serangan ini mencederai kesepakatan perdamaian dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Gencatan senjata antara Israel Hamas Palestina diperantarai Amerika Serikat belum benar-benar berhasil. Situasi di Palestina kembali memanas. Israel lagi-lagi melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melancarkan serangan udara ke wilayah Gaza pada Minggu 19 Oktober 2025, hanya 9 hari usai diberlakukan gencatan senjata pasca KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengecam keras pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Menurut Mardani, serangan tersebut mencederai kesepakatan perdamaian dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Lebih jauh, Mardani menegaskan masyarakat internasional tidak boleh berdiam diri dan harus terus mengawal agar gencatan senjata tidak runtuh.
Menurut Mardani, tindakan ini menunjukkan Israel adalah pihak pertama melanggar kesepakatan dan dunia harus memastikan tragedi kemanusiaan seperti di Gaza tidak terulang di tempat lain. Dan betul-betul mengatakan tidak masuk akal Israel melakukan serangan di masa gencatan senjata, tapi gencatan senjata tidak boleh runtuh, kita tetap harus jaga dan harus dicatat bahwa Israel lah pihak pertama yang mencederai gencatan senjata. Dalam keterangannya pada Selasa 20 Oktober 2025, Mardani menegaskan dukungan terhadap rakyat Palestina adalah amanat moral dan konstitusional bangsa Indonesia. Ia menyebut BKSAP akan terus menjadi garda depan diplomasi parlemen untuk memastikan suara kemanusiaan tidak pernah padam. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus influenza A yang tengah terjadi di Indonesia. Puan menilai peningkatan ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Kementerian Kesehatan menyebut tren kasus penyakit influenza atau sejenisnya seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang disebabkan didominasi virus influenza tipe A di Indonesia tengah mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus influenza A yang tengah terjadi di Indonesia. Puan dalam rilis resminya seperti yang dikutip Parlementaria di Jakarta Senin 20 Oktober 2025 menilai lonjakan ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Menurutnya, peningkatan kasus influenza A di Indonesia dinilai sebagai pengingat penting untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Puan pun mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kewaspadaan dini di semua fasilitas kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan layanan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Puan juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk pemakaian masker di tempat ramai dan vaksinasi flu bila sudah tersedia. Menurutnya, peningkatan kasus influenza ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, DPR RI menegaskan program 3 juta rumah yang sedang disiapkan pemerintah tidak boleh menjadi proyek semata. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan penyediaan tempat tinggal dan lingkungan yang layak bukan sekedar kebijakan teknis, melainkan amanat konstitusi menyentuh hak asasi manusia karena setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah sedang menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah untuk menjawab kebutuhan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. DPR RI menegaskan program ini tidak hanya proyek semata. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam diskusi dialektika demokrasi program 3 juta rumah wujud nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat di Gedung DPR RI Jakarta, mengingatkan penyediaan tempat tinggal dan lingkungan yang layak bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanat konstitusi yang menyentuh hak asasi manusia. Lebih jauh, ia mengutip pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kita baca sudah menjadi hak asasi. Nah, ini hebat ini, rumah sudah. Rumah dalam hal ini tempat tinggal dan lingkungan, tidak hanya rumah itu dinyatakan tegas di dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 hasil amandemen, yang itu harus dipenuhi oleh siapapun pemerintahan. Ya harus lurus lah, tulus memang untuk menyediakan tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Jangan motifnya itu rente, proyek. Nah, itu kalau motifnya begitu udahlah, hancur lah itu kebijakan, ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang rumit menurut saya itu.
Apalagi ini sudah menjadi kebijakan, masuk dalam prioritas. Kalau memang yang mendrive ini benar-benar mau sinergi dan mau kolaborasi. Zulfikar menekankan penting sinergi dan kolaborasi agar kebijakan besar seperti ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Zulfikar juga mendorong sinergi antara Kementerian ATR BPN, Kementerian Perumahan, pemerintah daerah, dan sektor pembiayaan seperti perbankan mempercepat realisasi program. Ia menyoroti kualitas bangunan rumah subsidi, serta penting pengetahuan bagi pengembang untuk tidak semata mengejar keuntungan. Selain itu, Zulfikar menekankan perlu pembaruan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara sembarangan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di sini Muzani mengatakan ada tuntutan BPK untuk lebih transparansi mengenai anggaran negara kepada masyarakat. Pimpinan MPR RI mengunjungi kantor Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK di Jakarta pada Selasa siang, 7 Oktober 2025. Selain Muzani, turut hadir Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana. Kedatangan pimpinan MPR disambut Ketua BPK Isma Yatun hingga anggota BPK Bobi Rizaldi. Di sini, Muzani mengatakan kedatangan sudah dirancang beberapa minggu lalu. Kunjungan ini sebagai ajang silaturahmi dan bagian dari upaya MPR memperkuat kerjasama serta menjaga keseimbangan, kewenangan, dan menjalin sinergi antar lembaga negara. Di momen ini, Muzani menegaskan penting menjalankan tugas dan fungsi konstitusional lembaga masing-masing, termasuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurut Muzani, di era digital dan semakin tinggi tuntutan publik, maka pengelolaan keuangan negara harus lebih terbuka, efisien, dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ada tuntutan bahwa sekarang ini tuntutan yang dilakukan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, dan tentu saja itu adalah sebagai upaya bagaimana BPK bisa meningkatkan tugasnya ke depan. Ketua BPK Isma Yatun menyatakan komitmen memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara sesuai dengan standar akuntabilitas. Ia mengapresiasi langkah MPR membangun komunikasi terbuka dan kolaborasi antar lembaga negara. Berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik, dan kami sangat menghargai, mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menggelar diskusi terbatas dengan menghadirkan Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, Lukman Hakim Saifuddin. Diskusi tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan, serta upaya mengoptimalkan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Diskusi yang digelar di gedung MPR RI dipimpin oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dan dihadiri sejumlah anggota MPR RI. Dalam kesempatan ini, Lukman Hakim menyampaikan pandangannya terkait pergeseran makna kedaulatan rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan sebelum amandemen kekuasaan tertinggi negara dipegang sepenuhnya oleh MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi sehingga terjadi pergeseran dari supremasi institusi ke supremasi konstitusi. Komisi Kajian MPR juga mengkaji gagasan untuk mengoptimalkan kembali sidang tahunan MPR sebagai forum bagi lembaga-lembaga tinggi negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik. Sebelumnya, tradisi laporan kinerja hanya dilakukan oleh Presiden saja melalui pidato kenegaraan. Dengan revitalisasi forum tersebut, MPR berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja seluruh lembaga negara. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI mengadakan diskusi yang menghadirkan Pak Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, kemudian anggota Panitia Ad Hoc 1 MPR RI pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita menginginkan masukan dan pandangan beliau.
Sementara itu pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara. Rapat tersebut digelar untuk menampung aspirasi terkait pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI dan Aliansi Mahasiswa Nusantara berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam rapat tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan terhadap draft RKUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR. Mereka mendorong agar konsep restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dicantumkan secara tegas dalam pasal undang-undang. Mahasiswa juga menilai perlu adanya pemisahan antara barang bukti dan alat bukti dalam rancangan undang-undang tersebut untuk menghindari multitafsir dalam penegakan hukum. Selain membahas aspek hukum, Aliansi Mahasiswa Nusantara juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah seperti makan gizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Mereka menilai program tersebut memberi dampak positif bagi masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Kita ingin dalam RUU ke depan ini mengatur juga masyarakat atau penegakan hukum di Aceh ini mau dibawa kemana? Apakah tetap dengan kanun jinayah atau kemudian tetap menggunakan KUHP? Kemudian juga di Aceh melalui pasal 9 kanun nomor 9 tahun 2008 itu mengatur 18 perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh lembaga peradilan adat. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi masukan tersebut dan berjanji akan mempertimbangkan setiap aspirasi dalam proses pembahasan RUU KUHP. Dari Jakarta, Sata Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Kabar Parlemen segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI ke-23 yang digelar pada 22 hingga 26 Oktober ini. Konferensi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan persaudaraan antar bangsa Melayu dan Islam. Program Discovery Art and Culture resmi dibuka di Jakarta Pusat. Acara ini menjadi ajang untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya Melayu yang memiliki sejarah panjang di tanah air, sekaligus dirangkai dengan Konvensi Internasional Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 yang akan digelar pada 22 hingga 26 Oktober mendatang. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan konferensi DMDI ke-23 yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan persaudaraan antar bangsa Melayu dan Islam. Ini acara yang baik ya, apalagi sekarang masih bulan budaya Melayu, masih dalam rangkaian itu. Nah, saya mengerti sebagai orang yang Melayu bahwa Melayu itu punya sejarah panjang, sejarah peradaban yang panjang bukan hanya di Nusantara tapi di dunia. Bukan hanya adat istiadatnya, bukan hanya budaya, bahasa, sangsekertanya, pantunnya, gurindamnya, bukan hanya itu, tapi kontribusinya juga. Senada dengan itu, Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Datuk Haji Said Aldi Al-Idrus mengatakan bahwa kegiatan ini akan dihadiri delegasi dari 23 negara dan mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah Kepulauan Riau. Iya, tadi juga jam 13.00 kami diundang Ketua MPR RI Pak Ahmad Bujani dan beliau sangat apresiasi. Insya Allah tanggal 24 pagi beliau akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta dari 23 negara Dunia Melayu Dunia Islam, dan ini adalah sangat luar biasa. Nanti juga ada pameran pakaian-pakaian wanita Melayu dan kepada seluruh masyarakat Melayu di mana saja berada. DMDI ke-23 akan resmi dibuka pada 24 Oktober 2025 dan dijadwalkan menghadirkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta konferensi dari 23 negara.
Konferensi ini diharapkan dapat menjadi ajang penting untuk menunjukkan kekayaan seni dan budaya Melayu serta meneguhkan peran Indonesia dalam memperkuat jaringan dunia Melayu dan Islam di tingkat internasional. Dari Jakarta, Syahna Sairo, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar pameran foto ke-15 dan anugerah jurnalistik ke-5 dengan tema Gen Z, media sosial, dan DPR ideal dan pameran Berdaulat Indonesia Maju di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Koordinator Wartawan Parlemen Aryawan mengatakan kegiatan ini menjadi ajang apresiasi sekaligus pameran karya jurnalistik baik media cetak, online, foto, hingga video. Ketua Koordinator Wartawan Parlemen Aryawan menegaskan pentingnya ruang publikasi bagi karya jurnalis parlemen dalam rangka kegiatan Anugerah Jurnalistik Parlemen ke-5 dan pameran foto yang digelar bersama Biro Pemberitaan DPR RI. Menurutnya AJK yang awalnya berjalan terpisah dari pameran foto kini telah digabungkan menjadi satu rangkaian kegiatan. Aryawan berharap karya-karya para wartawan parlemen bisa diketahui pimpinan DPR, MPR maupun DPD serta mampu menunjukkan bahwa KWP dapat bekerja secara maksimal. Karya jurnalistik dan juga mungkin nanti teman-teman TV ada yang dipamerkan karyanya, videonya agar supaya semuanya bisa memamerkan diri. Kira-kira begitu. Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun menegaskan pentingnya peran jurnalis foto dalam mengabadikan momen-momen politik di parlemen. Menurutnya sebuah foto mampu merekam peristiwa bersejarah secara lebih kuat dibanding deskripsi tulisan apapun. Pameran foto dan pameran jurnalis tulis yang dipamerkan bersama ini menurut saya sesuatu kegiatan yang sangat positif yang diprakarsai oleh KWP DPR. Dan saya memberikan penghargaan, saya memberikan apresiasi bahwa rekan-rekan jurnalis foto dan jurnalis tulis di DPR ini masih sempat meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat kapasitas diri mereka. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemirsa, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama Korps Wartawan Parlemen mengumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalis dan Lomba Foto yang digelar bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP. Sekjen MPR RI Siti Fauzia mengatakan acara ini sudah memasuki tahun ketiga dan ke depan kategori lomba akan diperluas agar lebih banyak jurnalis bisa berpartisipasi. Yang kami hormati Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia mengumumkan pemenang lomba jurnalistik yang digelar bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP pada Selasa siang 23 September 2025. Siti Fauzia menyatakan pengumuman ini dilakukan setelah sempat tertunda hingga 3 minggu. Ia menyampaikan lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sarana mendorong kualitas karya jurnalistik anggota KWP agar terus meningkat. Gelaran ini merupakan kolaborasi antara MPR dan KWP dan sudah berlangsung selama 3 tahun. Kedepan, lomba dirancang lebih berkembang dengan menambahkan kategori video dan media digital lain. Sudah tertunda hampir 3 minggu, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya dan saya berharap bahwa ini bukan akhir dari semuanya, tapi ini awal. Pemacu semangat kepada para rekan-rekan kami yang ada di KWP untuk lebih meningkatkan lagi dari hasil-hasil karyanya, di mana hasil karyanya sudah cukup baik. Tahun ke berapa ya Mas ya? Tahun ketiga kita laksanakan terus dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita tetap akan melaksanakan lagi. Tadi ada usulan ditambah untuk medianya cetak dan video. Dan semoga itu bisa kita laksanakan di tahun berikutnya. Siti Fauzia menyampaikan kesan atas karya peserta tahun ini. Ia menilai semua karya dipamerkan dan dilombakan memiliki kualitas baik dengan tema kegiatan MPR memberikan inspirasi kepada publik. Karyanya bagus-bagus semua, apalagi saya nggak bisa nulis ya. Itu pasti sangat menarik dan dari materi yang diangkat juga adalah materi mengenai kegiatan dari MPR yang memang sangat diperlukan untuk menginspirasi kita semua. Apresiasi diberikan kepada karya foto jurnalis dinilai mampu menangkap sudut pandang tajam atas dinamika politik dan sosial di parlemen. MPR berharap kegiatan serupa bisa memperkuat sinergi dengan wartawan parlemen. Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Parlemen kali ini. Saksikan terus Kabar Parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Rustula dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.